Kecap Majalengka. Segitiga sama Suntama. Bango sama ABC. Naon? Tradisional Majalengka apa ya Majalengka? Tahunya kecap segitiga bukan? Ya. Kurang tahu yang satunya. Kecap segitiga Majalengka sama kecap Bango. Oh, ini proses penjemuran kacang. Biasanya kita untuk satu kali penjemuran itu 300 kilo. Ini tuh untuk hitungan kita buat 1 bulan sih. Jadi 1 bulan terus continue maksudnya ya. Tiap hari kita ada proses penjemuran, pemasakan. Terus tiap hari. Cuma kalau misalkan dihitung untuk sampai berapa botol itu perlu perhitungan lagi sih gitu. Karena kita selama ini ngitungnya tiap hari terus continue aja. Terus jalan seperti itu. Kata kecap sendiri sebetulnya dipercaya berasal dari bahasa Hokkien, kecap yang artinya air garam. Atau sebetulnya ini adalah air fermentasi dari acar ikan yang didapat dari acar ikan yang rasanya asin. Di Jawa Barat sendiri, kecap ini sebetulnya ada di beberapa daerah. Gitu. Ada di Bandung, di Sukabumi, di Garut, Majalengka, dan Cirebon. Gitu. Tapi yang di Jawa Barat ini sebetulnya ada yang menarik ketika saya melihat proses pembuatan kecap di Majalengka gitu. Majalengka terkenal kota kecap itu kan sejak 1970. Karena saat itu ada ratusan pabrik kecap di Majalengka yang berskala mikro ya. Berjamur di Majalengka, mulai desa-desa, mulai dari hulu hingga hilir, semua tersedia kecap di Majalengka. Kini Majalengka itu hanya bertahan sekitar 35 pabrik kecap. Dan yang paling terkenal ya, terutama sejak 1920 itu ada Cia Cunteng itu. Lalu tahun 1958 muncul kecap segitiga ya oleh Haji Lukman. 1940 aja Haji Saad, kecap Maja-Menjangan seperti itu. Ya ini hasil dari ini, tunggu pemasangan. Ini masih manual kan. Ini kan kecap yang mendidih nih, panas. Jadi ini mah udah pada sakti ini mah. Kecap segitiga berdiri sejak tahun 1958 dan waktu itu dibuat di rumah Bapak Lukman. Jadi pembuatannya secara tradisional dan masih home industry. Dan kemudian perusahaan segitiga ini berkembang dan berjalan dari mulai 1958 sampai tahun 1990. Dan kemudian perusahaan segitiga ini berkembang dan dilanjutkan kepemimpinannya adalah oleh saya sebagai cucunya. Saya adalah generasi kedua berarti. Generasi kedua dalam melanjutkan perusahaan segitiga ini. Karena memang proses tradisional itu beda dengan menggunakan mesin-mesin yang canggih kan. Kalau tradisional itu mood koki juga pengaruh. Jelas, sekarang koki ada masalah di rumah. Wah, itu pasti lah, gitu. Mau tidak mau kebawa ke tempat kerja. Jangan sampai gedung asin jadi manis sedang gitu kan, atau jadi manis kan seperti itulah gitu. Yang jelas, kalau pakai mesin mau berapa banyak dia buat juga karena sudah ada resep di awal, tinggal mesin yang jalan kan seperti itu. Bahan baku juga menggunakan bahan-bahan sumber sumber daya yang dari alam gitu, kayak gula, kacang kedelai dan garam gitu kan. Memang tidak bisa 100% sama, artinya dari bulan ke bulan itu kalau untuk bahan baku tidak bisa kita harus misalkan bulan kemarin dengan sekarang gula harus seperti itu, kadang berbeda, nggak bisa selamanya sama.
Tapi yang kita harapkan di hasil akhir itu sama gitu. Walaupun ya mungkin ada beda-beda sedikit lah gitu kan. Tapi perbedaan itu tidak sampai menyebabkan perubahan dalam rasa gitu. Atau masakan artinya. Karena yang kita sorot kan akhirnya kan masakan ya. Kalau kecap sih kita coba itu enak gitu. Cuman kan sekarang yang penting bagaimana kecap itu bisa masuk ke masakan gitu. Di sini ya paling bagus untuk pendatang ya, kebanyakannya pengennya Majalengka segitiga asli. Oh, yang sehari-hari itu yang buat jualan bakso apa, ada segitiga, ada juga ayam. Jarang sih. Ya paling buat kayak tukang bubur, tukang apa deh. Kalau segitiga mah buat bakar-bakar, sate, enaknya. Kalau masak mah bango. Ya bango juga ya hampir rata lah gitu. Yang bango itu yang sasetan, yang cepatnya gitu kan, buat warung. Ada yang saset ya kalau sedikit? Nggak ada, ini botol, produk botol semua itu. Perkembangan kecap memang kalau dari sisi produsen itu mungkin penurunan. Dari yang saya tahu awalnya mungkin ada lebih dari 10 perusahaan kecap di Majalengka. Sekarang bisa dihitung mungkin hanya sekitar 5 atau 6. Memang saingan kita banyak, kecap nasional sudah banyak muncul gitu ya ke Majalengka juga. Dengan berbagai promo, berbagai program gitu kan, program undian, hadiah dan segala macam lah. Jujur kecap lokal dari lama itu, dari saya kecil sampai sekarang ini di rumah itu sebenarnya belum pernah pakai kecap lokal. Walaupun saya sendiri juga tinggal di Majalengka gitu. Dan Majalengka itu kan terkenal dengan kecapnya, tapi di rumah sendiri nggak pernah ada stok kecap lokal. Biasanya kecap apa? Biasanya di rumah itu pakai kecap yang banyak di minimarket, yaitu kecap bango sih. Ya pengiriman, habis pengiriman pulang, maksudnya sisa jualan, masuk ke pasar, sisa. Jadi di 1647 itu ada dokumen yang menuliskan, jadi itu kayak dokumen surat jalan dagang lah kira-kira kayak gitu ya. Jadi menuliskan dalam satu kapal itu ada isinya apa aja, dan salah satunya tertulis selain bumbu-bumbu dapur gitu, tertulis kata soya di sana. Tapi ini adalah hubungan perdagangan antara Jepang dan VOC pada saat itu. Jadi kemungkinan ini adalah merujuk pada soyu atau kecap asinnya Jepang. Kalau di kita sih distribusi yang paling banyak langsung pasar ya. Kita hampir 75% itu ke pasar tradisional. Karena kata Pak, saya suka pasar aja, seperti saya pernah bilang kemarin, mereka mah cash and carry gitu. Jadi GPL nggak pakai lama kalau bayar gitu kan. Jadi terima barang, bayar, terima barang, bayar. Kecuali kalau pasar baru ya, pasar baru pasti nyimpen. Kalau untuk ke supermarket modern, memang kita lamanya di ini ya, di transaksi pembayaran memang. Itu kan, kalau mereka kan sistemnya kan konsinyasi. Kalau putus sih mending ya. Kalau Jogja putus sebulan pasti bayar, tapi nggak banyak, cuma sedus 2 dus. Tapi kalau kayak yang seperti kita pernah Indomaret itu banyak pesen tapi konsinyasi gitu. Jadi yang dibayar itu hanya yang lakunya saja kalau konsinyasinya. Jadi kita tidak mengejar supermarket modern karena apa? Ya pertanyaannya menurut saya aneh sih. Kayak saya pernah coba di Bandung masukin ke Yomat, namarin ke Borma. Pertanyaannya apa? Pak udah iklan di mana aja? TV apa? Ya bodor kan, saya pikir pertanyaannya, kalau kita udah iklan ngapain saya taruh di sini gitu. Kita masih UKM, untuk iklan ke TV mah nggak kuat, Pak. Itu hitungannya kan detik di TV mah ya. Kalau banyak modal mungkin bisa, karena kan dengan Tempo kan yang paling penting kan modal. Jadi kalau modalnya terbatas, jangan coba-coba gitu untuk barang nyimpen gitu.
Karena ujung-ujungnya kalau dengan sistem konsinyasi begitu, kita modal kurang, itu akan keseret. Kayak seperti perusahaan temen kan, modal kurang, nyimpen di awal, tiba-tiba untuk gajian karyawan kurang gitu, seperti itu. Akhirnya kan gulung tikar. Pelanggan kami ini luar biasa, ini turun drastis ini. Dari mungkin kurang lebih 50%. Ini kenapa? Karena banyak pelanggan-pelanggan kami yang berupa toko kelontongan itu tutup. Ini masalahnya. Masalahnya apa? Sekarang masyarakat lebih suka belanja ke toko modern. Dan toko modern sekarang itu juga ada di pelosok desa. Ketika ada intervensi dari kompetitor ya, dari kecap-kecap nasional misalnya gitu, yang brand-brandnya nasional ada di TV kita bisa lihat gitu, dan mereka punya kekuatan untuk menyimpan barang-barang mereka di pasar-pasar tradisional tanpa harus dibayar lebih dulu gitu, istilahnya apa ya, dikasbonkeun gitu. Jadi kalau udah laku nanti pedagangnya baru bayar ke mereka gitu. Dan ini yang nggak bisa dilakukan oleh dalam skala besar, tidak bisa dilakukan oleh pabrik-pabrik yang skalanya lokal di Majalengka gitu. Ini kemudian menjadi ancaman bagi keberlangsungan bisnisnya tentunya. Tiga jenis makanan yang pakai kecap. Kangkung. Biasanya cek tempe lain. Masak tempe gitu ya Allah. Rendang mungkin sama apa ya? Mie ayam. Sama satu lagi apa ya? Batagor. Sate. Mie ayam, bakso sama ketupat. Apa namanya teh? Bakso tahu. Ya. Dari awal saya masuk ke sini tahun 2006 ini sudah jadi legenda kecap kita. Jadi setiap ada liputan, media, tamu atau dari luar pasti kalau minta sate pasti ke Sindang Kasih. Komentar dari pengguna kita gitu, kalau pakai kecap segitiga itu nyerep gitu, jadi nyerep sampai ke daging gitu, dan wanginya juga kecium, aromanya gurih gitu, enak. Jadi sebelum dimakan aja sudah seperti itu katanya, apalagi kalau pas sudah dimakan. Sekarang udah cocok sama kecap segitiga. Ya ada cita rasanya gitu, cocok sama ini, rasanya ada gurih, mantap gitu. Masakan ngaruh. Kalau buat pasakan sih pakai segitiga sama kecap bango. Tapi kalau sate segitiga aja. Ya seminggu tuh 5 kerap lah. Ya. Ya kalau kita pribadi dari buat masak mie ayam bisa menyatu. Ayam dan kecapnya itu bisa menyatu. Jadi bisa dibandingin sama kecap bango, sama warna juga pengaruh kan kayak gitu. Kalau warna juga bisa menyatu lah semua yang kita masak. Kita pribadi gitu istilahnya. Kita beli yang literan, harganya agak murah dibandingin bango, rasanya kayak bango kan gitu. Ketika kita bisa menyicipi berbagai macam kecap yang ada di Nusantara, itu kita bisa juga sambil merasakan bagaimana kecap-kecap itu kawin, bagaimana kecap-kecap itu menjadi pasangan dari makanan-makanan yang ada di suatu daerah. Kuliner, terutama kuliner itu adalah bukan arsip secara emosi keluarga gitu, bukan arsip, tapi adalah artefak, bahwa kuliner adalah artefak untuk menunjukkan bahwa cita rasa adalah cerita tentang pertemuan kebudayaan. Kecap Majalengka itu kan suatu kebanggaan juga ya, pride gitu buat orang-orang Majalengka gitu. Ketika ditanya apa sih oleh-oleh Majalengka, ya paling diingat tuh kecap.
Padahal sebenarnya dia sendiri mungkin belum pernah nyobain gitu. Jadi jangan underestimate dulu, ini kecap lokal nih kayaknya kurang gitu. Padahal kan kalau dicobain, beli satu aja cobain, mungkin bisa aja kali cocok gitu sama lidahnya. Tentu ini tantangan bagi kami juga untuk bisa memperluas pasar kami, bukan hanya di Majalengka dan wilayah sekitarnya, Cirebon misalkan, tapi kita akan memperluas ke wilayah nasional tentunya. Saya selalu menekankan ke teman-teman di lapangan untuk jaga kualitas, itu aja. Kualitas itu bisa dari sisi bahan baku, dari sisi proses, dari awal sampai akhir kan, sampai ke dari bahan baku sampai ke barang jadi, itu aja sih. Jadi kita usahakan sebisa mungkin untuk kualitas tetap kita jaga, karena memang konsumen Majalengka itu ada satu kelebihan menurut saya itu ya, dia fanatismenya tinggi gitu. Jadi kalau memang dari awal sudah pakai kecap asli Majalengka, nggak hanya segitiga ya gitu, asli Majalengka itu biasanya itu tidak akan pindah ke lain hati, tetap di situ gitu. Mau tidak mau kita terus menceritakan tentang kecap Majalengka melalui narasi, pameran, pertunjukan bahwa ini adalah komunikasi budaya kita dengan masyarakat luar. Nah seperti itu. Selamat berkelana dan mengeksplorasi kecap-kecap Nusantara.